Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh jamaah sholat subuh dan dilanjutkan kajian pagi rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa rawuh di masjid yang insya Allah diberkahi Allah mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memperoleh pikantuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengaji tentang tadabbur surat Al-A'raf nggih. Bapak Ibu, Al-A'raf menika artinya tempat yang tertinggi, atau kalau bahasa ininya antara surga dan neraka menika. Orang yang timbangan kebaikannya itu sami sama timbangan keburukan menika ditimbang oleh Allah sampai ada yang seimbang kebaikan dan keburukannya. Oke, jadi itulah yang disebut Ashabul A'raf. Orang-orang ini mereka di mana tinggalnya, ngoten nggih. Nah, kita mulai dari surat yang pertama, ayat yang pertama, Alif Lam Mim Shad. Banyak ulama mengatakan Alif Lam Mim Shad niku mboten wonten artine, tetapi ada juga ulama yang pasti ada artinya, mosok Al-Qur'an mboten wonten artine, kan seperti itu. Alif menika singkatan saking Allah. Nek lam menika latif. Nggih, latif menika maha lembut, maha merasakan, ngoten nggih. Kemudian mim menika majid. Nggih, shad menika somat, nggih. Artinya ada ulama yang meniki pasti ada singkatannya. Alif lam mim, kemudian yasin, kaf ha ya ain shad, toha, mereka pasti ada artinya. Toha, nek wong nyuwun ngapunten mboten nate baca Quran, suruh baca ini sepertinya sulit karena meh podo. Alif lam mim kalih alam nasrah mereka tulisannya sami. Wong bingung nek ora tau ngaji seperti itu. Makanya dulu saya punya temen yang memang karena nggak pernah melewati ayat-ayat seperti ini, toha mereka dites mereka, ini bacaannya apa. Pertama perlihatkan ini surat Toha ngono nggih. Tapi mboten diwaca Toha tapi malah Tohu ngono nggih. Jadi nggak pernah nggak pernah membaca ayat-ayat seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu Al-Qur'an menika kedah ngagem guru. Harus pakai ustadz, harus pakai pengajar, ngoten nggih. Sak jenius-jeniusipun orang menika mboten saged dia baca Al-Qur'an dengan otodidak. Itulah kelebihan Al-Qur'an dibanding kitab yang lain. Mbok nyun ngapunten, IQ-ne 200, IQ-ne 250, tapi nek suruh membaca autodidak menika mboten tidak bisa Bapak Ibu. Karena Al-Qur'an menika turun dari Allah kemudian ke malaikat Jibril, ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan ke para sahabat ke tabiin, hingga akhirnya kita semua yang ada di sini. Oleh sebab itu Quran menika mboten saged dipelajari dengan autodidak atau sendiri. Oleh sebab itu kalau ngaji menika nggih kedah ngagem guru, kedah ngagem ustaz, kedah ngagem pengajar menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendika, Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, janganlah kamu sempit
ya dadamu karena itu. Jadi Nabi SAW sampun dilapangkan dadanya. Kalau Nabi yang lain mungkin meminta untuk dilapangkan dadanya kan nggih. Jembarno atimu ngoten ya seperti itu. Kalau bahasa Jawa seperti itu. Alam nasroh laka sodrok. Wahai Nabi Muhammad, kami sudah melapangkan ya hatimu, melapangkan dadamu. Sementara nopo? Nabi-nabi yang lain itu meminta untuk dilapangkan dadanya. Robbi srohli sodri mereka. Nabi Musa ngendika ya meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan lapangkanlah hatiku, lapangkanlah dadaku. Ngadepi sinten ayah angkatipun nggih menika Firaun nggih. Oke, supaya kelihatan. Firaun menika wonten berapa Bapak Ibu? Wonten kathah nggih. Ada 6 sampai 7 Firaun menika gelar. Ya, jadi Nabi Musa harus menghadapi sinten ayah angkatnya ngoten nggih kira-kira seperti itu. Nah, ini kan berat. Makanya yo dilapangkan dadanya. Nah, kemudian Rasulullah diperintah untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nyuwun ngapunten kadang-kadang ada orang yang memang eh, minoritas ngoten nggih. Minoritas ketika itu ya disuruh untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala daripada napa budaya yang buatan jelas seperti itu. Nah, menika berapa orang yang telah kami binasakan kata Allah Subhanahu wa taala. Kami datangkan siksa. Nah, kemudian mereka pas waktu mereka beristirahat. Kenapa azab Allah di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW menikah umat-umat terdahulu menikah diazab ketika mereka itu bayatan alhum qailun. Mereka tidur di malam hari atau mereka tidur sebentar di siang hari. Kalau tidur sebentar di siang hari namanya qailullah nih Bapak Ibu nggih. Jadi Rasulullah menikah ngendika dan dawuh napa? Kilu fa inna syaiton la takilu. Qailullah. Jadi tidurlah sebentar. Nggih. Meskipun tidak lama ngoten nggih. Benten nek kula lan panjenengan saya kadang-kadang kalau tidur sudah bablas ngoten nggih. Tapi kalau memang sunahipun apa? Sebelum zuhur atau setelah zuhur menika monggo boleh sare ya sekira-kira 40 menit napa 1 jam menika nggih pikantuk angsal nggih. Tapi kalau mau wah enak sekali nggih rasanya kalau siang itu istirahat ngoten nggih. Jadi azab dulu itu tertimpa ketika mereka lagi beristirahat. Berapa banyak orang yang meninggal karena lagi beristirahat. Naudzubillah ketika itu ada gempa, ada tsunami, ada apapun ngoten nggih. Ya, sehingga napa kalau azab itu datang di hari kerja ngoten nggih, datang di waktu yang mereka itu enggak istirahat, mereka bisa lari ngoten nggih. Tapi ini mboten saged lari. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Allah Subhanahu wa taala ngendika ketika datang azab napa? Ketika datang ya di saat mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang zalim. Wah niki ya. Mereka beriman ketika mereka melihat sesuatu yang dahsyat. Artinya sebelum itu mereka nggak beriman ya Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi imannya tidak diterima kalau sudah ada azab ngoten nggih, sudah datang. Atau sampun sakaratul maut menika imannya mboten ditampi. Ya, ya sebelum itu kemana ngoten nggih. Ya kira-kira seperti itu. Nggih. Nah, ini dulu saya pernah di negara Qatar ngoten nggih. Badhe mandhap ten negara Qatar. Menika pesawatipun nyuwun ngapunten turbulensi ngoten nggih. Wah, gonjang-ganjing menika wah ya 15 menit di atas itu nggih di atas itu nggih. Wah, mboten saged mandhap niku nggih karena turbulensi. Wong do cekelan Quran kabeh ngoten nggih. Do zikir kabeh, do cekelan Quran kabeh, do nyebut Gusti Allah semuanya. Oh ya. Ya Allah, Allahu Akbar ngoten nggih. La ilaha illallah. Wah, setelah itu tetapi napa pun saged mandhap sudah selamat damai bubar dhewe-dhewe ngoten nggih. Do ning mall ngoten nggih. Dadi nama Allah itu hanya disebut ketika napa pas keadaan genting ngoten nggih ternyata nggih. Kalau kata
Pak Hamim Ilyas nggih ketua majelis tarjih kami ngoten. Mau nek pas ngene iki ra apa-apa kan sementing nyebut Gusti Allah, mati-mati bareng kok ya. Dadi matine wong akeh ngono lho. Dadi ora siji-siji, nek siji kan medeni ngoten nggih. Tapi nek wong akeh, wah iki. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, menika azab itu tidak ditimpakan untuk umatnya Nabi Muhammad dan seterusnya, ngoten nggih. Dalam arti azab yang besar menika. Kalau Nabi Lut menika napa? Kaumnya itu dihujani dengan hujan batu ya Bapak Ibu Allah. Karena apa? Karena pelaku LGBT. Wah, LGBT nggih, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ngoten nggih. Bahkan istrinya namanya siapa Bapak Ibu? Bulut ngoten nggih. Bulut nggih. Karena nggak ada nama dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Bulut mereka bukan pelaku LGBT, tapi pendukung. Tapi pendukung. Jadi bukan pelaku tapi mendukung, menyponsori sesuatu, mereka melu dosanipun. Nyun ngapunten. Sponsor nyun ngapunten. Miras ngoten nggih. Wah niku sami nggih. Yang jualan, yang anu miras menika sama-sama nyun ngapunten. Sama-sama katut. Nggih, sama-sama napa? Katut. Sama-sama ikut andil sponsor ya, nggih, seperti itu. Wah, kalau ada seperti itu nggih, luar biasa nggih. Di Jogja ini Masya Allah, nggih, semua rata-rata kejahatan itu berawal dari pengaruh miras nih Bapak Ibu nggih. Kalau di jalan-jalanan yang ngapunten, itu pengaruh napa? Pil narkoba, nggih, kemudian miras, Masya Allah. Makanya betul-betul kita tuh perang sama miras. Nah, wingi pas kula teng kampus niku Pak, wonten mahasiswa. Mohon kami mau demo ya nggih. Demo napa? Turunkan miras. Wah, turunkan harga miras. Loh, kok saged ngono. Mboten yang dimaksud mie dan beras, namanya miras ngoten nggih. Nah niku kula setuju ngoten. Berasnya itu. Tapi yang usah petani nek diturunke. Nggih. Bapak Ibu ingkang minulya, maka niki napa? Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasul apakah sudah datang untuk kaumnya. Rasul ditanya dan umat yang diutus olehnya itu ditanya juga. Sebenarnya cukup ditanya Rasul mawon nggih. Rasul ditanya, sudah belum disampaikan dakwahnya. Nah, ini umat juga ditanya, Rasul juga ditanya. Jadi kalau dalam pengadilan itu harus ditanya semuanya, saksi, semuanya. Allah menika adil sekali, Bapak Ibu rahmati Allah. Di hari kiamat besok semua akan ditanya. Semua akan ditanya. Kira-kira dulu sudah ada peringatan belum? Dulu ada guru ngaji belum? Kok meninggal dalam keadaan tidak bisa ngaji pripun? Nah, ngoten nggih. Riyen pripun? Wah, kula males ya riyen. Nah, ini kan berarti kan pernah ada ngoten nggih guru ngaji ngoten. Fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Ilmu Allah mencakup semuanya. Nggih. Jadi daun yang jatuh dari pohon mereka Allah mengetahui ya Bapak Ibu Allah. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan mereka sampun kecatet ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan amal yang kita lakukan mereka ikhlas dan sesuai dengan sunnah, insya Allah menjadi amal kebaikan kita nanti. Insya Allah menjadi amal kebaikan kita nanti. Nah kemudian mereka wal waznu yauma idinil haq. Bacanya yauma idinil haq. Pada hari kiamat besok timbangan menika leres. Berarti apa? Selain hari kiamat, berarti timbangan itu ada yang salah. Nyun ngapunten kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ke pasar mereka, kadang kalau timbangannya rusak, mereka mboten leres. Kalau di dunia nyun ngapunten nggih sami. Napa? Kadang orang yang benar dianggap salah. Nggih mboten. Orang yang salah
kadang dianggap benar, ngoten nggih. Nah, mungkin karena dia terlalu kaya, mungkin nggak pernah disalahkan, nggih. Atau orang yang mungkin dia sebenarnya benar, tapi dituduh, akhirnya disalah-salahkan. Makanya Allah ngendikan apa? Wal waznu yauma idinil haq. Timbangan kebaikan ketika itu, timbangan hari kiamat mereka adalah timbangan engkang leres. Tidak mungkin salah besok. Allah menimbang amal kebaikan seorang mereka itu pasti benar, pasti dengan seadil-adilipun. Ya, kalau di dunia mereka ada timbangan yang tidak benar. Kadang ketika di dunia kan permainan gitu ya. Dunia mereka karena permainan. Ya, seperti itu. Nah, orang yang timbangan kebaikannya itu sedikit dan yang keburukannya itu banyak, mereka adalah orang-orang yang rugi. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis. Kami telah menetapkan kalian manusia, mereka hidupnya di bumi dan ada penghidupan. Nyun ngapunten Bapak Ibu. Kita barangkali hidup sampai hari ini itu karena rahmatipun Gusti Allah. Gimana? Kalau kita karena harta kita nggak cukup Bapak Ibu. Nyun ngapunten. Kita hidup di dunia mereka karena rahmatipun Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saniki nyun ngapunten. Orang yang nyun ngapunten di dalam kehidupan, di dalam masyarakatipun itu kadang-kadang kerjanya serabutan. Kadang-kadang boten nonton gaji, boten tapi bisa hidup. Anaknya bisa sekolah semuanya, gimana? Anaknya hidup semuanya. Dia bisa melakukan kehidupan di dunia ini, ya. Bukan karena hartanya, bukan karena bondonipun, tapi memang karena rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita hidup menika bukan karena harta kita, karena rahmatipun Allah. Misalnya ini nyuwun karena kebutuhannya yang banyak, kadang tidak bisa dilogika. Wah, aku sesuk uripe piye nggak seperti itu kan? Bukan kita yang bisa kita, yang bukan kita, bukan karena harta kita kok. Semua itu karena rahmatipun Allah yang telah memberikan kehidupan menika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya lagi studi di Malaysia menika. Kula gadah rencang menika wonten sing sangune sak wulane 20 yuta. Menika sangu tok. Ada teman saya juga yang nyon ngapunten hanya sebulannya itu hanya 2 juta. Mereka ngakhiran banget ya, luar negeri ngoten nggih. Tapi sama-sama bisa hidup, sama-sama bisa sekolah, nggih, sama-sama menuntut ilmu, nggih. Apa bedanya ngoten nggih? Ya karena tadi, ya hidup karena rahmatipun Allah. Nah, kalau kita mengatakan, "Wah, aku sesuk mangan apa?" Nah, berarti ngece Gusti Allah menika nggih. Ngece sik gawe urip berarti. Sesuk aku arep apa? Ra iso ngoten nggih. Wah, jangan bilang ra iso ngoten nggih. Bukan harta kita yang menghidupi kita. Maka qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit di antara manusia mereka yang bersyukur. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab membaca ayat menika, qalilam ma tashkurun. Ya, sangat sedikit manusia itu bersyukur. Kemudian Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya ini termasuk orang-orang yang sedikit. Ketika itu para sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa engkau mau dijadikan orang yang sedikit? Kemudian Umar baca ayat ini, karena yang sedikit menika yang syukur, sing kathah menika ingkang kufur. Yang sedikit yang syukur. Nyuwun ngapunten nek saringan posonipun hujan nggih Bapak Ibu nggih. Ana udan nyuwun ngapunten kadang-kadang wah udan ngoten nggih. Wah udan ngono sambat terus ngono nggih. Wah pampean kurang garing ngoten nggih. Wah pokoknya seperti itu. Tapi nek pas panas ra tau udan, njaluk udan. Kapan ya udan ya? Wis panas banget pun benter banget niki ya seperti itu. Manusia itu kadang-kadang seperti itu nggih. Wis pun ngatai syukur mawon. Nah daripada keadaan nyuwun ngapunten keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina mereka boten menentu nasibipun. Nah, mereka badhe ten masjidnya pun boten wonten. Ajeng sekolahipun rata ngoten nggih. Ajeng dodolan apa kira-kira?
Ya, mereka sudah tidak punya apa-apa, Bapak yang rahimani Allah. Saudara-saudara kita di Palestina. Aku lo gak ada rencang saking Palestina itu dihubungi pun buatan sakit. Dihubungi sudah tidak bisa, nonton nggih, Masya Allah. Listrik kalau malam kadang pecah, kadang mati, nonton nggih. Kalau kita mati 1 jam saja, wah, coba listrik mati 5 jam, kira-kira. Hari niku Palestina niku, wah listriknya kadang biar, kadang pet, biar pet meniku. Masya Allah. Nah, niku kita di sini tuh harus disyukuri, ngerti nggih? Masya Allah. Iya. Bapak Ibu yang kami ya, maka qalilam ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Oke. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin. Cara mensyukuri nggih dengan sholat subuh berjamaah, dengan cara kita ngaji, menika cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Ketika Allah memanggil as-sholatu khairum minan naum, makbres ngoten nggih? Selimutnya tambah munggah ngoten nggih. Wah, enak banget. Karena adem nggih nyono. Nggih. Nggih, tapi itulah kenikmatan hidup nih, tidur tapi juga bangun nggih. Amun tidur ra bangun-bangun ngoten nggih. Apa bablas ngono kan repot ngono nggih. Allah Subhanahu wa taala nggih ngendika wa ja'alna naumakum subata. Wis kalau istirahat nggih kadang bangun. Nah, mereka Allah ngendika walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikatis judu li Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendika, wahai malaikat, bersujudlah kepada Nabi Adam dengan sujud penghormatan, bukan sujud untuk beribadah, bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud menghormati sinten Nabi Adam. Wahai iblis, silahkan sujud kepada Nabi Adam, menghormati Nabi Adam. Tapi nyun ngapunten, illa iblis salam yakum minas sajidin. Iblis boten kersa, iblis tidak mau untuk bersujud. Wah niki tidak mau. Bapak Ibu, bedanya iblis, setan karo jin apa nggih? Bedanya iblis, setan sama jin. Jadi padha wae ya, Mas. Jadi nek ya wedi, nek ketemu ya wedi ngono iki. Jadi bedanipun kalau iblis menika yang disuruh untuk bersujud tapi dia nggak mau dan dia ditangguhkan usianya sampai nanti kita dibangkitkan. Menika iblis. Mbah buyute setan menika iblis. Tapi kalau jin menika adalah makhluk yang bisa taat, bisa tidak taat, dan bisa mati juga. Tapi rata-rata usianya panjang. Kalau jin bisa mati, Bapak Ibu, dibacakan nopo ngoten nggih, sing jin sing ganggu niku dibacakan apa bisa mati dia. Tapi rata-rata usianya panjang. Tapi kalau setan menika adalah sifat yang sangat buruk dari jin. Kalau dia membangkang, dan kadang-kadang manusia itu disebut juga setan. Ada anak membunuh orang tuanya. Tadi malam beritanya kan nggih? Masya Allah. Kalau kemarin ada anak membunuh bapak sama neneknya. Ibunya juga ditikam, tapi naudzubillah, ibunya selamat. Yang tidak selamat bapaknya dan neneknya. Anika sifatipun sudah seperti setan. Gimana? Minal jinnati wan nas. Pakai bayangkan membunuh orang tua sendiri, Masya Allah. Yang di dalam hadis menika ada perbuatan yang langsung diazab oleh Allah. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Wah, adik-adik menika nggih, insya Allah nggih, di sini semuanya napa? Dawuh orang tua gitu nggih. Sangat kita hormati, ngoten nggih. Orang tua kita hormati. Alhamdulillah niki pun sudah kecil tapi sudah di masjid itu nggih. Masya Allah, niki saya sangat senang sekali nggih. Nah, iblis tadi enggan bersujud. Allah ngendika, "Ngopo kok mboten kersa?" Ngoten nggih. Kenapa kok enggak mau bersujud? Nah, iblis mengatakan, "Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, saya tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam menika tercipta dari tanah.
Mana yang lebih bagus? Tanah apa api? Wah, ini kan. Kemudian nggih, menika logika mboten leres. Logika yang tidak benar mengatakan bahwa api lebih baik dari tanah. Dan saat ini tanah menika mahal. Kalau api bisa membakar. Tanah di atasnya bisa kita bangun rumah, bisa kita tanam pohon, ya. Saat ini munggah terus tanah. Ya, mboten. Munggah terus, mundak terus, ngoten nggih. Apalagi Jogja nomor 3 nomor sekawan ngoten nggih. Ya, nggih Bapak Ibu disyukuri nek gadah tanah ngoten nggih. Kalau api ya, bisa masak juga bisa, tapi juga bisa membakar. Makanya iblis menika punya logika ingkang keliru, ingkang salah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah mereka saya lanjutkan dari 12 sampai dari nganu. Lah kok nganu mboten kersa untuk sujud. Nah, kemudian tadi itu mengatakan bahwa api lebih baik dari tanah. Nah, maka sombong, hasad menika representasi dari dosa pertama. Imam Al-Qurtubi mengatakan padahal nek diperintah menika kedah kita itu nurut nggih. Makanya di sini qalah bit fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahrus innaka minasoghirin. Ya sudah kalau begitu wahai iblis, kamu turun. Di sini Allah ngendika turun. Turun itu bisa dari atas ke bawah, bisa juga turun kedudukan. Tadinya iblis menika adalah makhluk Allah yang taat, tapi taatnya mereka tidak dipaksa nih Bapak Ibu Ibu. Nek malaikat semuanya dipaksa. Malaikat tidak ada yang tidak taat. Malaikat semua taat, semua patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pilihan lagi bagi malaikat. Tapi kalau iblis menika wonten pilihanipun. Mau taat silahkan, tidak juga silahkan. Tapi iblis di sini malah logikanya terbalik, malah di sini iblis sombong, malah iblis di sini menantang Allah Subhanahu wa taala. Turun dari kedudukan Allah, turun dari langit ke bumi, turun dari surga ke bawah. Menika iblis dikatakan seperti itu. Kemudian iblis menjawab, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan dan menjawab, ya Allah, tangguhkanlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Artinya jangan dimatikan saya, kata iblis. Sampai manusia meninggal apa? Dibangkitkan. Ulama mengatakan, kapan dibangkitkan manusia? Sangkakala yang kedua. Iblis minta untuk diwafatkan di sangkakala yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika orang meninggal dalam keadaan maksiat, orang tidak mengenal iman, orang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kabeh akan menyalahkan iblis. Kabeh akan menyalahkan setan. Ketika dibangkitkan ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, "Kenapa kok kamu tidak taat di dunia?" "Wahai Allah, saya meninggal karena iblis. Dulu saya meninggal gara-gara maksiat, saya salahkan iblis." Wah, iblis disalahkan semuanya. Ketika iblis disalahkan semuanya, nyuwun ngapunten apa? Iblis pengen mati ketika itu supaya nggak mau disalahkan. Lah pinter banget lagi iblis. Sampai jam berapa gitu? Oh, jam 5 nggih, insyaallah. 3 menit lagi nggih. Saya setelah ini mau ke Prambanan nggih, ngisi di Masjid Nurul Fajrin ngoten nggih. Yang di situ mau dibangun PUTM nggih, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Di situ juga ada dibangun madrasah. Ada satu bapak nggih, itu Masya Allah punya tanah, pokoknya dia wakafkan untuk kebaikan Bapak Ibu. Masya Allah ini bapak ini luar biasa nih, murah iman belas gitu. Jadi kalau kita waduh murah iman, wah ini pun hidupnya karena Allah ya, hidupnya sport anu. Ini nggak di nganu yang miliaran gitu kayak. Tapi apa? Ya beliau lebih menginginkan kehidupan akhirat daripada apa? Hanya kehidupan yang sementara di dunia. Oke? Wah dunia ini apa toh mas? Ngajar gitu itu.
Dunia ini apa tuh katanya dari itu? Wah, paling yo kurang nganti 100 tahun uripe atau kurang nganti 150 tahun. Kurang anu paling meninggal. Tapi ketika sedekah jariah, wakaf jariah, mau nggih? Mau itu sampai nanti dia meninggal, amalnya akan mengalir sampai besok, sampai di alam barzah, sampai akhirat. Nggih. Apa? Idza matal ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak manusia itu meninggal, terputus kecuali tiga hal. Semua terputus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau orang nggak punya tiga hal ini rugi dunia akhirat. Gimana? Bisa nanti anak soleh, nanti ilmu, nanti sedekah jariah yang mau diapakan, nggih? Masya Allah. Oleh sebab itu, maka monggo sami-sami, okay, kalau bisa punya tiga hal ini, ya alhamdulillah, syukur-syukur. Sangat. Pun 1 menit. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih banyak sebenarnya, tapi insya Allah kapan-kapan mulai, okay? Okay. Jadi saya kalau ada yang bertanya boleh, tapi kalau tidak ada, nggih, buatan apa-apa. Okay. Jadi tadi intinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tinggallah kamu di surga bersama pasanganmu. Silahkan makan, silahkan minum, semuanya boleh, kecuali yang dilarang ini. Jadi di dunia ini, ilustrasi di akhirat, besok apa? Kalau yang halal menikah langkung kata, yang haram ini sedikit. Tapi kenapa manusia itu pengen yang haram? Pengen jajal yang sedikit ini. Ini kan pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Yang halal lebih banyak, tapi yang ngapunten, yang dicari yang haram. Kalau air wedang ngapunten, wedang teh, jahe, ronde, susu, bajigur dan lain sebagainya. Yang diharamkan hanya satu, napa? Homer. Nggih mboten? Homer. Oleh sebab itu, nanti ada kisah tentang Nabi Adam dan Hawa disuruh untuk tinggal di surga VVIP, bukan surga yang akan dihuni oleh orang yang beriman dan bertakwa. Karena dalilnya apa? Surga itu khusus diciptakan untuk Nabi Adam dan Hawa. Di situ ada pohon, sedangkan di surga yang kekal, yang akan dihuni orang-orang yang beriman dan bertakwa besok, insya Allah mereka tidak ada pohonnya. Tidak ada setan masuk, tidak ada. Mereka sudah tidak ada larangan kalau surga yang khusus untuk beriman dan bertakwa. Tapi surganya Nabi Adam mereka masih ada larangan, masih ada perintah, masih ada setan bisa masuk menggoda, ya iblis masuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Oke, mau pilih cekap semantan yang sakit kula aturaken Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kehilapan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.